Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ikonisia. Masih bersama saya Ibnu Darmawan dan tentunya ada Bu Yuni di sini. Halo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita terkait dengan penelitian kuantitatif. Semoga nggak pada bosan ya. Betul banget, karena ini panjang ya Bu ya, banyak yang harus kita bahas kali ini. Iya. Kita akan membahas terkait dengan metodologi penelitian kuantitatif. Di sini Bu, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Iya, banyak ya kalau bahas metodologi ya. Bisa A to Z. A to Z, benar. Enggak ya? Tapi untuk lebih spesifik kita akan membahas terkait dengan paradigma penelitian. Seperti itu. Kemudian ada jenis penelitian. Kemudian ada tipe data. Kemudian ada populasi termasuk sampel di dalamnya. Dan nanti juga kita akan membahas bersama terkait dengan teknik pengumpulan data seperti itu, gitu Bu. Iya. Yakin mau bahas semuanya itu Mas? Bismillah ya Bu ya. Tipis-tipis aja Mas. Tipis-tipis aja gitu ya untuk. Kalau nggak nanti mahasiswa dengerin terus langsung tidur, ya, jatuh tidur. Oke Mas, bicara paradigma kuantitatif. Sebetulnya apa sih paradigma kuantitatif? Kalau paradigma dalam penelitian kuantitatif itu kita menggunakan paradigma positivisme ya. Nah, itu seperti apa ya Bu ya? Positivisme. Iya, oke. Jadi ini mengakui bahwa kebenaran itu tunggal mutlak ya. Dan diyakini, dipercayai oleh in general. Di masyarakat kebanyakan. Nah, contohnya apa Mas? Kayak misalnya apa Bu? Matahari terbit di timur ya. Semua orang meyakini begitu kan? Betul. Ya. Kemudian ilmiah, harus ilmiah. Ilmiah itu sesuatu hal yang juga bisa kita amati, kita rasakan dengan panca indera ya Mas ya. Bisa dilihat, bisa didengarkan, ya bisa diraba, bisa dibisarakan. Bicarakan juga ya. Intinya itu deh ya, positivisme. Berarti kalau kita ngobrol tentang positivisme, karakteristiknya tadi pertama adalah kebenaran tunggal seperti itu. Kemudian diyakini oleh kebanyakan masyarakat orang gitu. Banyak karena bicara mayoritas ya, bicara in general. Itu artinya kuantitatif untuk mengeneralisasi juga ya Bu ya? Iya, makanya kenapa kalau kuantitatif itu kan datanya kudu banyak, lebar. Kemudian apa lagi Mas? Jenisnya. Gitu ya. Jenis penelitian ya Bu ya? Jenis penelitiannya, tujuan penelitian kuantitatif kan banyak ya. Kita mau fokus ke ada deskriptif, ada eksplanatif, ada eksplorasi. Nah, tapi kayaknya mata kuliah ini kita lebih fokus ke eksplanatif. Eksplanatif ya? Ya, lebih ke eksplanatif yang mencari keterkaitan, keterhubungan antara satu atau dua lebih gejala atau fenomena ya, yang kita turunkan menjadi variabel. Gitu. Kemudian apa lagi Mas? Kita bahas apa lagi Mas? Tentang populasi. Populasi ya. Populasi berarti berkaitan juga dengan sampel ya Bu ya. Bagaimana kemudian dalam penelitian kuantitatif menentukan sampel yang sesuai dengan penelitiannya seperti itu. Nah, karena bicara general, populasi ini jadi isu yang lumayan serius ya. Selain jumlahnya juga banyak ya, memilih siapa yang jadi responden juga harus tepat ya. Iya, terkadang itu mahasiswa seringnya agak tidak begitu concern sama teknik samplingnya ya. Pokoknya asal bisa ketemunya, asal dapat datanya terisi. Asal ada yang mau gitu ya. Padahal kan itu ada rumusnya, ada teknik samplingnya. Sebelum bicara rumus Mas. Jadi kalau kuantitatif itu kan memang satu dia kita bicara large number gitu kan. Jumlahnya besar. Besar. Tapi kalau kebesaran bisa karena mahasiswa juga limitasi ya. Limitasi waktu limitasi budget. Perlu dipikirkan juga kalau populasinya sangat besar maka sampelnya juga harus besar. Karena ada rumusnya kan ya. Betul. Nah, makanya perlu dipikirkan populasi yang kira-kira kalau misalnya ini dikerjakan tidak tidak memberatkan si peneliti itu sendiri. Bisa atau tidak digunakan, visible atau tidak seperti itu ya. Betul. Nah, habis populasi, sampel, kemudian bagaimana cara mendekatinya, ya kan? Hanya orang-orang yang menjadi bagian dari
sampel menjadi bagian dari populasi tersebut yang berhak atau ditanyakan. Kalau nggak bisa datanya tidak valid. Tidak valid, iya questionnya. Betul. Apalagi Mas? Selanjutnya kita akan membahas tentang tipe data atau jenis data gitu ya. Iya. Ada banyak tipe data, jenis data. Kita akan fokus ke. Ya, tipe data itu ada beberapa, tapi kita mau fokus pada sumbernya. Oke, ada apa aja tuh? Nah, kalau bicara sumber data yang berdasarkan sumbernya, berarti kan bagaimana cara kita menemukannya. Nah, kalau di penelitian kuantitatif ini ada dua ya, gitu. Primer, sekunder. Oke, kalau primer, sekunder. Ya, primer itu kan berarti kita langsung tuh terjun lapangan. Kita jadi orang pertama yang cari datanya. Mengumpulkan langsung informasi atau datanya. Nah, kalau sekunder itu kebalikannya. Berarti kita bukan jadi orang yang pertama. Makanya kenapa kita bisa baca buku, jurnal, nemu data di BPS, gitu. Tipe datanya. Apalagi Mas A? Nah, ini ada topik selanjutnya nih Bu, yaitu terkait dengan teknik pengumpulan data. Kalau kuantitatif biasanya apa Mas? Kuesioner ya Bu ya? Biasanya ya. Kuesioner ya? Iya, biar cepat ya. Cepat karena kita mengejar untuk kuantitas karena terbatas waktu. Betul. Biaya ya. Iya. Kemudian ada lagi itu validitas sama analisis datanya. Iya. Nah ini kayaknya akan kita bahas di sesi berikutnya gitu ya. Di video selanjutnya. Baik, jadi mungkin sementara itu dulu aja mungkin Bu ya. Untuk pembahasan kita terkait dengan metodologi penelitian kuantitatif tentunya. Nantikan penjelasan selanjutnya di bagian yang lain. Sobat Ikonisia tetap bersama kami. Terima kasih. Kita pamit Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.